Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bura IS PDSD JKP 09349 Kabupaten Sumeneb akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1. Salam guru penggerak. Tetap semangat. Mari ikuti paparan saya. Modul 2.1 ini mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah metode pengajaran di mana guru menggunakan berbagai cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa sesuai dengan karakteristik, tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar mereka. Apa tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi? Tujuan utamanya adalah menciptakan pengalaman belajar yang lebih sesuai dan efektif untuk setiap siswa, sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimal mereka. Manfaatnya apa? Yang pertama adalah pertumbuhan mereka. Yang kami maksud adalah pertumbuhan yang merata untuk semua siswa. Artinya, manfaat pembelajaran diferensiasi yang pertama ini adalah untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang merata bagi semua siswa. Oleh karena itu, setiap guru diharapkan mampu memotivasi dan mendukung siswa untuk mencapai potensi belajar yang maksimal secara individual. Manfaat yang kedua adalah pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran berdiferensiasi manfaat pembelajaran berdiferensiasi yang kedua ini adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi para siswa dengan mengadopsi beragam strategi atau metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Maka pembelajaran tersebut tentunya akan terasa lebih menyenangkan dan lebih mudah untuk diterima para siswa. Manfaat yang ketiga yaitu pembelajaran yang dipersonalisasi. Artinya, manfaat pembelajaran diferensiasi ini adalah untuk menciptakan pembelajaran yang dipersonalisasi, dalam arti pembelajaran akan berpusat dan terfokus pada kebutuhan masing-masing siswa di mana guru mengembangkan materi pembelajaran berdasarkan pengetahuan, preferensi belajar, dan minat mereka. Kemudian, apa metode pembelajaran diferensiasi yang harus kita gunakan? Ada 3 macam, yaitu ada pembelajaran berdiferensiasi dengan konten, ada dengan proses, dan juga ada dengan produk. Metode pembelajaran berdiferensiasi konten ini mengacu pada isi atau materi pelajaran itu sendiri. Diferensiasi konten dapat dilakukan berdasarkan tingkat pemahaman siswa mengenai materi tersebut, yaitu apakah siswa belum paham secara parsial, atau sudah paham dengan baik. Kemudian metode pembelajaran berdiferensiasi secara proses ini bisa dilakukan dengan mengacu pada gaya belajar masing-masing siswa. Misal gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik. Selain itu, guru juga bisa memberikan variasi melalui adanya
pembelajaran secara individual maupun kerja kelompok. Metode pembelajaran yang terakhir adalah metode pembelajaran berdiferensiasi produk. Ini dapat dilakukan dengan membedakan produk atau hasil pembelajaran yang perlu dilakukan siswa untuk mengukur tingkat penguasaan mereka terhadap materi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita mengidentifikasi kebutuhan murid? Dalam arti sebelum kita melakukan pembelajaran diferensiasi, kita terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan murid. Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya? Yang pertama, kita dapat melakukan dengan mengamati perilaku murid. Yang kedua, dengan mengidentifikasi pengetahuan awal yang dimiliki setiap murid. Selanjutnya, menggunakan berbagai materi, berbagai bentuk asesmen formatif, termasuk juga asesmen awal. Selanjutnya, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Dan yang terakhir adalah mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. Nah, langkah-langkah dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Langkah yang pertama, guru perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kebutuhan belajar siswa di sekolahnya dengan melakukan pemetaan berdasarkan 3 aspek, yaitu kemauan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Hal ini bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau melalui survei. Langkah yang kedua, guru dapat mengembangkan desain dan strategi pembelajaran yang berbeda, serta mencari sumber daya tambahan yang sesuai dengan hasil survei kebutuhan siswa. Selanjutnya, guru bisa menawarkan pilihan strategi, materi, dan metode pembelajaran kepada siswa di kelas. Dan langkah yang ketiga dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu guru melakukan evaluasi rutin mengenai penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilakukannya. Guru juga meminta feedback atau umpan balik dari para siswa maupun orang tua siswa mengenai strategi pembelajaran tersebut. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya berharap Anda bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari hasil presentasi ini, dan harapan saya adalah umpan balik, saran, dan kritik yang membangun. Tetap semangat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.